Pernah nggak sih kalian membayangkan apa jadinya nih kalau kita bisa memanfaatkan 100% kemampuan otak kita? Bayangkan, kita bisa mengingat setiap detik hidup kalian dan menguasai bahasa asing dalam hitungan jam aja, atau bahkan memprediksi masa depan seperti pahlawan super. Namun, ada yang harus dibayar untuk kekuatan seperti itu. Ya, itu adalah sinopsis dari cerita film Limitless yang dirilis di tahun 2011. Dan di video kali ini, kita akan langsung ngalur ceritanya. Film ini menceritakan seorang pria bernama Eddie Mora, yaitu seorang penulis di New York yang punya mimpi besar. Tapi kenyataannya, hidupnya berantakan. Apartemennya lebih mirip seperti sarang tikus, buku yang dia janjikan ke penerbit tidak kunjung selesai. Dan pacarnya bernama Lindy baru saja memutuskannya karena dia nggak melihat kamu punya masa depan yang baik. Sangat menyedihkan sekali hidup si Eddie ini, seperti hidup dari sebagian dari kalian. Si Eddie menghabiskan hari-harinya di bar, minum-minum, atau rebahan di sofa sambil menatap laptop yang kosong. Gak ada satu kata pun yang berhasil dia tulis untuk novelnya. Ya, kalian pernah gak sih ngerasain hal kayak gini? Apalagi ketika ngerjain skripsi. Bukannya ngerjain skripsi, malah buka media sosial. Namun pada akhirnya, hidup Eddie pun berubah drastis saat dia bertemu dengan Vernon, mantan iparnya. Vernon ini dulu dikenal sebagai seorang pengedar narkotika, tapi sekarang ngakunya sudah tobat dan kerja di perusahaan farmasi. Vernon menawarkan Eddie sebuah pil misterius bernama NZT48, bukan JKT48. Katanya, pil ini tuh legal, sudah lolos uji lab, dan bisa membuka potensi penuh otak manusia. Bayangkan, gak cuma 10% otak yang kita pakai sehari-hari, tapi 100%. Eddie awalnya ragu. Ya, siapa sih yang mau percaya sama mantan pengedar yang tiba-tiba nawarin pil ajaib, ya kan? Sangat menakutkan sekali. Tapi di titik terendah hidupnya, Eddie juga berpikir, apalagi yang bisa dia lakukan, ya kan? Jadi dia mengambil pil itu, dan hidupnya tidak pernah sama lagi. Eddie yang tiba-tiba bersih-bersih apartemen, kemudian menulis dengan cepat dan tampil percaya diri. Saat Eddie menelan pil NZT itu, tiba-tiba dunia di sekitarnya berubah dan seakan-akan otaknya seperti superkomputer. Setiap buku yang pernah dia baca, setiap iklan yang pernah dia lihat, setiap percakapan yang pernah dia dengar, semuanya tiba-tiba terorganisir rapi di kepalanya. Wow! Eddie tiba-tiba teringat dengan buku hukum yang sekilas dia lihat bertahun-tahun lalu di asrama kampus. Dia bahkan bisa ngobrol soal hukum dengan penuh percaya diri. Sampai-sampai istri dari pemilik apartemen yang tadinya itu agak kurang suka sama dia, malah terpikat. Gak tahu ya, Neng. Yah, bayangkan, yang sebelumnya sering diamuk karena telat bayar sewa, tiba-tiba bisa jadi konsultan hukum dadakan. Eddie pulang ke apartemennya yang berantakan, dan dengan kekuatan NZT, dia mulai bersih-bersih, menulis novelnya, dan menghasilkan 90 halaman manuskrip dalam semalam. 90 halaman guys, biasanya nulis satu halaman aja udah bikin kita pusing ya kan, apalagi di tahun 2011 yang masih nggak ada AI, jadi belum ada banyak yang brainrot tuh. Editornya yang tadinya skeptis langsung kagum, tapi efek NZT itu nggak bertahan selamanya. Besoknya, Eddie merasa normal lagi. Dia tahu dia butuh Narkovsky NZT lagi untuk terus jadi versi super dari dirinya sendiri. Jadi, dia balik ke Vernon. Tapi di sini, cerita mulai menjadi gelap. Ternyata Vernon bohong. NZT nggak legal, belum disetujui FDA, dan dia sendiri lagi dalam masalah besar. Apartemen Vernon dirusak dan dia ditemukan tewas dengan lubang peluru di kepalanya. Eddie panik, tapi sebelum polisi datang, dia menemukan simpanan NZT Vernon dan daftar kliennya. Dari sini, petualangan Eddie masuk ke level yang jauh lebih berbahaya akan dimulai. Dengan NZT, Eddie berubah jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dia potong rambut, beli baju keren, mulai olahraga, dan menyelesaikan novelnya dalam 4 hari. Dia juga belajar bermain piano selama 3 hari, menguasai bahasa asing hanya dengan mendengarnya, dan jadi pusat perhatian dimanapun dia pergi. Eddie yang dulunya pemalu, sekarang penuh percaya diri.
berani dan merasa bisa mencapai apa saja. Tapi dia nggak berhenti di situ. Dengan otak supernya, dia memutuskan untuk masuk ke dunia saham. Bayangkan, dari penulis gagal, sekarang Eddie main di Wall Street. Dia bertemu dengan Paijo, seorang broker, dan mulai trading saham. Menggunakan NZT, dia mengubah $800 jadi $2.000 dalam sehari. Lalu $750.000 keesokan harinya. Gila bukan? Bisa menghasilkan uang sebanyak itu tanpa judol. Eddie butuh modal yang lebih besar. Dia pinjam uang dari rentenir yang bernama Wahyu. Yang jelas bukan orang yang mau diajak main-main. Eddie tahu resikonya, tapi dia yakin bisa melunasi pinjaman itu dengan cepat. Dalam 2 minggu, dia mengubah akun brokernya jadi lebih dari $2 juta. Nama Eddie pun mulai dikenal. Dan bahkan, seorang raksasa Wall Street, yaitu Carl Van Loon, itu ingin ketemu dengannya. Tapi di tengah kesuksesannya, ada sesuatu yang mulai salah. Di puncak kesuksesannya, Eddie mulai merasakan efek samping NZT. Dia mengalami blackout, hilang ingatan selama berjam-jam. Tiba-tiba, dia berada di klub, dia berpesta, atau bahkan di kamar hotel dengan orang asing. Tanpa tahu bagaimana dia itu sampai di sana. Salah satu momen paling mengerikan adalah ketika dia tahu seorang model yang dia temui di hotel ditemukan tewas. Eddie mulai panik. Apakah dia juga terlibat? Dia mulai dikejar oleh pria misterius yang sepertinya tahu tentang NZT. Namun, siapakah pria ini? Dan kenapa dia mengintai Eddie? Berikutnya, Eddie bertemu dengan Melissa, mantan istrinya, yang ternyata juga pernah pakai NZT. Melissa bilang, NZT memang luar binasa, tapi efek sampingnya mengerikan. Siapapun yang mengonsumsi benda ini bisa sakit kepala parah, muntah, bahkan koma. Banyak klien Vernon yang telah mati karena pil ini. Melissa menyarankan Eddie untuk berhenti, tapi Eddie tidak bisa. Dia sudah terlalu jauh. Bayangkan, kamu tahu sesuatu itu berbahaya, tapi kamu gak bisa lepas ya. Karena itu bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh para pengguna narkotika di dunia ini. Sementara itu, Paijo si rentenir mulai menuntut lebih banyak NZT setelah mencoba pil itu. Dia bahkan memeras Eddie dengan kasus kematian model tersebut. Di sisi lain, Lindy yang sekarang balikan sama Eddie mulai curiga dengan perubahan drastisnya. Ketika Eddie pingsan di kantor Lindy, dia tidak punya pilihan selain menceritakan semuanya. Lindy shock berat, tapi dia setuju untuk membantu Eddie mengambil pil NZT-nya. Tapi pria misterius itu mengejar Lindy. Dalam kepanikan, Eddie menyuruh Lindy meminum NZT. Dan dengan kekuatan otak 100%, Lindy berhasil kabur dengan cara yang bikin kita semua kagum. Dengan NZT di tubuhnya, otak Lindy bekerja seperti mesin super. Dia melihat seorang anak kecil di arena seluncur es. Dan dalam sekejap, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia mengangkat anak itu, memutarnya, dan duar! Sepatu roda anak itu mengenai wajah pengejarnya. Headshot nggak tuh? Sementara itu, Eddie mulai menyadari bahwa NZT itu bukan cuma soal kekuatan otak, tapi juga soal bertahan hidup. Dia menyewa 2 pengawal karena tahu bahaya mengintainya. Dia juga bertemu lagi dengan Carl Van Loon, yang ternyata kagum dengan proyeksi bisnisnya Eddie. Eddie bahkan mulai merancang merger terbesar dalam sejarah korporasi antara Carl dan juga Hank Atwood, yaitu pesaing besar Carl yang ternyata juga pakai NZT. Tapi saat semuanya tampak sempurna, masalah datang bertubi-tubi. Eddie jadi tersangka dalam kasus kematian model tersebut, meskipun bukti polisi lemah. Dia menyewa Morris Brand, yaitu pengacara kejam yang bikin dia bebas sementara. Tapi keamanan Eddie semakin terancam. Apartemennya dirusak dan dia curiga seseorang mencari simpanan NZT-nya. Eddie pindah ke apartemen penthouse dengan sistem keamanan canggih. Tapi itu nggak cukup. Paijo yang sekarang kecanduan NZT datang dengan anak buahnya, membawa alat-alat untuk membobol brankas Eddie. Eddie yang terkunci di apartemennya pun merasa hampir menyerah. Dia berdiri di balkon dan siap melompat. Tapi dia ingat satu pil NZT yang masih tersisa di wadah lamanya. Saat dia menemukannya, Paijo dan anak buahnya pun masuk. Eddie tersandung, kehilangan pil itu, dan sekarang dia benar-benar dalam bahaya.
Tapi tidak sampai di situ. Disinilah cerita semakin menggila. Paijo ternyata menunjukkan cara baru menggunakan NZT, yaitu dilarutkan dan disuntik langsung ke pembuluh darah. Hal ini menyebabkan efeknya jadi lebih kuat dan juga lebih tahan lama. Saat Paijo mendekat dengan alat-alat medis untuk menyiksa Eddie berhasil menusuknya dengan pisau yang dia sembunyikan. Dalam perjuangan antara hidup dan mati, Eddie akhirnya mengkill Paijo. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia melihat jarum suntiknya milik Paijo yang masih ada sisa NZT-nya. Dengan putus asa, Eddie minum darah Paijo untuk mendapatkan efek NZT tersebut. Jijik, cok. Kini, otaknya kembali bekerja pada kapasitas penuh. Eddie mengalahkan anak buah dari Paijo satu persatu dan memanfaatkan kelemahan mereka, termasuk satu penutup yang buta sebelah, dan berhasil kabur. Tapi kemenangan ini tidak bertahan lama. Hank Atwood yang ternyata juga pakai NZT jatuh koma dan akhirnya wasted. Eddie mulai menyusun puzzle, yaitu pengacara Brand ternyata juga pengacara Atwood dan dia menyimpan pil NZT untuk dirinya sendiri, bukan untuk Atwood. Beberapa tahun kemudian, Eddie sekarang berubah total. Dia sekarang menjadi calon gubernur, penuh karisma dan kekuatan. Tapi Carl Van Loon muncul lagi. Kali ini sebagai perwakilan perusahaan farmasi yang memproduksi NZT. Carl menawarkan pasokan NZT tanpa batas dengan imbalan bantuan di masa depan. Tapi, Eddie punya kejutan. Dia tidak butuh NZT lagi. Dia sudah menyewa ahli kimia untuk merekayasa ulang pil itu, menghilangkan efek sampingnya, dan perlahan mengurangi dosis sampai efeknya permanen. Otak Eddie sekarang terbuka penuh, tanpa membutuhkan pil itu. Dia bahkan bisa memprediksi kecelakaan mobil di depan Carl dan mendeteksi masalah jantung Carl hanya dengan menyentuh dadanya. Carl mengancam, tapi Eddie dengan santunya bilang dia selalu 50 langkah di depan. Tidak seperti pacarnya yang hanya 5 langkah. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, ya, film Limitless itu bukan cuma soal pil ajaib. Ini juga menceritakan tentang ambisi, kekuatan, dan harga yang harus dibayarkan untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Kita tidak harus mengonsumsi sampah seperti ini. Kita bisa mempush otak kita dengan belajar, bermain petak umpet, bermain tic-tac-toe, dan mungkin minum coklat panas, dan pergi ke Krusty Krab. Kalau kalian suka dengan alur cerita film, kalian bisa subscribe dan like video ini. Kayaknya udah ya. Ya, begitu sih.